Sony A6500 bisa dibilang untuk sekarang ini adalah posisinya cukup nanggung karena berada di antara Sony A6400 dan juga A6600. Dan ada pilihan lain dari merek lain, yaitu misalnya Canon EOS M6 Mark II atau Fujifilm X-S10 dan juga Nikon Z50. Oke, untuk harganya sendiri Sony A6500 untuk sekarang ini dipatok sekitar 12 jutaan untuk bodinya aja. Nah, jadi sedikit agak membingungkan nih buat kalian yang pengen beli kamera dengan budget belasan juta, itu pilihan kameranya cukup banyak. Nah, sebelum kita bahas kameranya, ada satu pertanyaan nih yang cukup mengganjal ya. Apakah Sony A6500 ini masih cukup worthy dibeli untuk sekarang ini dan beberapa tahun ke depan gitu ya? Jawabannya cukup sangat rekomendasi. Oke, walaupun cukup banyak pilihan kamera dari kisaran belasan juta, tapi menurut gue Sony A6500 ini masih memiliki fitur dan juga spesifikasi yang bisa dibilang cukup modern atau nggak bisa dianggap remeh lah istilahnya. Nah, apa aja fitur dan spesifikasinya? Mari kita bahas. Dari bodi sih cukup biasa aja ya, dipegang aman walaupun pakai satu tangan juga nyaman. Portnya masih bisa dibilang lengkap, apalagi yang menurut gua cukup penting adanya jack microphone. Untuk tombol-tombolnya sih posisinya sama layaknya kamera Sony Alpha 6000-an lainnya ya. Bodinya ini yang terbuat dari magnesium alloy membuatnya terlihat lebih kuat dan juga kokoh, namun tetap memiliki bentuk yang lebih ringkas, serta mampu mengangkat lensa tele dengan cukup baik. Nah, selain itu bodi desainnya ini dibuat sebaik mungkin agar bisa tahan terhadap debu dan juga cuaca yang cukup lembab. Jadi kalau kalian misalnya bawa ke pantai ataupun gunung, itu masih cukup aman asalkan nggak kena air ataupun kena pasir. Dan salah satu minusnya dari kamera ini yang menurut gue cukup penting adalah layarnya yang belum cukup fleksibel buat kalian yang mau vlogging. Karena kamera ini emang diperuntukkan untuk seorang videographer, tapi untuk touch focus yang dimiliki kamera ini gue rasa cukup penting untuk saat ini. Tampilan antarmukanya yang bisa dibilang cukup simpel dan memudahkan para pengguna pemula untuk pencariannya. Adanya Wi-Fi, NFC juga membuat transfer data jadi lebih mudah ke smartphone. Tinggal tempel dan transfer aja. Nah, buat para pecinta Sony Alpha, ada satu hal yang membuat mereka ini cukup sulit untuk meninggalkan kamera-kamera dari Sony Alpha tersebut. Apalagi kalau bukan mountingnya yang udah one mounting ya. Menggunakan one mounting, jadi kalau kalian misalnya dari kamera APS-C Sony, terus pengen pindah ke full frame ya itu masih bisa dipakai. Ya, tapi emang kualitasnya cukup beda ya kalau dari APS-C ke full frame gitu ya. Kualitas lensanya itu cukup beda. Untuk fiturnya, kamera ini menggunakan sensor 24 megapiksel CMOS Exmor yang dipadu dengan pemrosesan gambar Beyond X. Sensor ini menghasilkan rentan gambar sensitivitas lebar ISO dari 100 sampai 51.200 dengan noise yang bisa dibilang ini cukup rendah ya. Dan juga bisa membantu pengambilan perekaman video hingga 4K tanpa pixel binning, yang sebenarnya ini setara dengan perekaman 6K. Namun sayangnya masih sekedar 30 fps, tapi bisa juga di Full HD hingga 120 fps. Salah satu hal yang juga diunggulkan dari kamera ini adalah kecepatan autofokusnya, baik untuk foto ataupun video. Teknologi autofokus pelacakannya memiliki kecepatan atau kerapatan yang cukup tinggi. Dengan titik fokus 425 titik dengan kecepatan 0,05 detik, kecepatan tersebut bisa dicapai karena adanya fitur Fast Hybrid AF. Nah, keunggulan lainnya ada di stabilisasi gambar 5 aksisnya. Tentunya untuk pengambilan gambar dan film yang lebih stabil. Sensor gyro dengan akurasi tinggi memberikan efek stabilisasi gambar yang setara dengan kecepatan Rana 5 langkah lebih cepat. Ada lagi fitur continuous shoot yang bisa mencapai 11 fps. Karena kamera ini identik dengan videografi, maka disediain S-Log yang cukup membantu pewarnaan. Jadi gue sendiri kalau bikin video pakai kamera ini, ya lebih sering emang pakai S-Log biar enak gitu ya color gradingnya. Gamma display dan juga zebra displaynya ini cukup berguna ya, apalagi ketika mengambil gambar saat keadaan terang dan gelap yang cukup kontras. Jadi bisa mengatur exposure pencahayaan lebih baik lagi.
Oke, jadi intinya kayak tadi gue bilang di awal bahwa kamera Sony A6500 ini masih cukup worthy buat kalian beli untuk tahun ini ataupun beberapa tahun ke depannya ya. Jadi nggak usah takut, apalagi buat kalian yang hobinya ini lebih ke videografi. Untuk penggunaan kamera Sony A6500 ini pastinya kalian lebih menjiwai lah. Sekian dan terima kasih.